Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Kenapa sih di dalam channel ini, channelnya padahal judulnya fakta dunia gaib gitu ya, yang seharusnya dibahas itu fakta-fakta dari dunia gaib gitu ya. Kenapa sih saya pribadi itu suka sekali bahas mengenai sosok Ratu Adil? Apa sebegitu istimewanya, apa sebegitu spesialnya sosok Ratu Adil ini, sehingga sosok Ratu Adil ini kerap kali dibahas di dalam channel ini. Ini yang perlu saya kasih tahu supaya kalian paham ya. Ya, mungkin penampilan saya agak beda. Mungkin itu karena apa? Ini ya, kalau kalian lihat hidung saya ini merah. Hidung saya ini merah tuh karena kejeduk gitu ya. Karena kejeduk gitu. Jadi tadi malam itu aku keluar, tuh aku kejeduk gitu loh. Hidung saya sampai merah gitu ya. Jadi ini sampai sekarang tuh masih ngecap. Aku kira aku tinggal tidur itu udah hilang, ternyata masih ngecap. Dan rasanya tuh bener-bener sakit gitu tadi. Dimana tuh saya tidak mau bahas mengenai kafir, musyrik, syirik, murtad dan lainnya ya. Tapi saya itu mau bahas mengapa sih di channel saya sering kali sih membahas mengenai sosok Ratu Adil. Dimana saya tidak membahas penelusuran atau yang lainnya, tapi yang aku bahas hal-hal yang ingin aku bahas. Jadi gini, Ratu Adil itu erat kaitannya dengan agama. Ratu Adil itu erat kaitannya dengan agama, keyakinan. Dimana Ratu Adil seringkali digadang-gadang di dalam keyakinan-keyakinan kita. Contohnya itu di dalam Islam. Di dalam Islam, umat Muslim meyakini akan kedatangan Sang Imam Al-Mahdi, Sang Khalifatullah. Imam Al-Mahdi, khalifahnya Allah, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah gitu ya. Dimana konon katanya bahwasanya Imam Al-Mahdi ini adalah Ratu Adil. Dan itu seringkali disangkut pautkan. Ada subscriber dari channel ini juga, dia bahas. Dia bilang, saya kira Ratu Adil itu adalah Imam Al-Mahdi gitu. Dia dari Kalimantan. Ada juga yang dari Sumatera. Jadi kan beda-beda ya. Dan bukan hanya di dalam Islam saja. Orang Kristen itu sama. Umat Kristiani ya, umat Kristen. Dia juga menanti-nantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Kedatangan sosok Yesus kedua kalinya di muka bumi ini. Dan konon katanya kedatangan Yesus kedua kalinya di muka bumi ini bukan untuk penebusan dosa. Jadi darahnya atau dagingnya Yesus tidak berharga lagi. Karena apa? Tujuannya bukan untuk penebusan dosa. Karena penebusan dosa sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang kedatangan Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tetapi dia datang sebagai sosok Ratu Adil. Seorang penguasa yang akan mengadili, seorang pemimpin yang akan mengadili kita semua. Jadi darah dan dagingnya Yesus sudah tidak berharga. Karena dia datang tujuannya bukan untuk penebusan dosa. Itu dalam Kristen. Lalu di dalam Yahudi, umat Yahudi juga sama. Umat Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan kemunculan sosok Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh Yahudi. Dan konon katanya Sang Mesias itu adalah sosok Ratu Adil. Di mana Mesias itu adalah seorang penyelamat bangsa Yahudi, penyelamat kaum Yahudi. Hanya saja bedanya karena saat ini terjadi perang antara Hamas dan Israel Yahudi, sehingga banyak orang Islam itu tidak suka dengan Yahudi. Banyak orang Islam membenci Yahudi dan banyak orang Islam membenci Israel, sehingga sebagian orang Islam mengatakan kalau Mesiasnya Yahudi itu adalah Dajjal gitu ya. Padahal itu salah.
No, salah. Karena apa? Tentang Mesias itu sudah jauh hari. Bahkan bila mana Yahudi tidak berperang dengan Hamas, Islam, mungkin orang Islam tidak benci gitu ya. Dan bila mana Yahudi tidak ada di Palestina, mungkin orang Arab tidak benci Yahudi gitu ya, tidak benci Israel gitu ya. Dan orang Islam tidak benci Israel atau Yahudi gitu ya. Dan mungkin ceritanya akan berubah. Gak akan ada yang bilang kalau Mesiasnya Yahudi itu adalah Dajjal. Mesiasnya Yahudi, Dajjal itu muncul ketika mereka membenci Israel, ketika mereka membenci Yahudi. Seakan-akan Yahudi yang salah, Yahudi yang terpojokkan. Karena perang Hamas dan perang Yahudi, perang Israel itu menjadi perang mereka. Tetapi karena yang bersangkutan itu memiliki keyakinan yang sama, sehingga orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama itu membenci. Sebenarnya Mesias itu sama, dia itu penyelamat. Dan mengenai hal-hal Mesias sudah ada sejak lama gitu. Bukan hanya itu saja, di dalam agama Hindu, umat Hindu juga menanti-nantikan kedatangan sosok Kalki Avatara Wisnu yang ke-10. Seringkali kita panggil, kita sebut dengan sebutan Dasa Kalki Avatara Wisnu. Kalki Avatara Wisnu yang ke-10. Dan itu benar-benar begitu luar biasa loh ya. Karena di dalam agama Hindu itu meyakini bahwasanya Dewa Wisnu sebagai dewa tertinggi dalam ajaran Hindu, dia akan turun ke bumi. Dia akan menjelma manusia. Dia kembali lagi ke wujud bayi. Dia kembali lagi dikandung seorang wanita. Dia dilahirkan jadi bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa. Dan konon katanya sih ada yang bilang kalau Dewa Wisnu itu adalah Betara Guru kalau dalam pewayangan gitu. Ada yang bilang kalau Sang Hyang Betara Wisnu itu adalah sosok Betara Guru di dalam pewayangan. Benar dan salahnya kita nggak tahu ya. Dan di dalam ajaran Buddha, seringkali umat Buddha itu juga menanti-nantikan kedatangan Buddha Siddhartha Gautama, Buddha utama yang akan mengakhiri kehidupan dan mengembalikan karma-karma kita. Bila mana kita berbuat baik, berbuat banyak kebaikan, ya semua kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Jadi kenapa sih aku suka banget bahas mengenai sosok Ratu Adil? Karena itu bersangkutan dengan keyakinan. Dan ramalan Jayabaya itu bersangkutan dengan sastra. Jadi ramalan Jayabaya itu bukan musyrik, bukan syirik, tapi itu adalah sastra dan budaya Jawa. Kalau syirik dan musyrik, syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam Islam. Kalau dalam Kristen ya syirik itu adalah perbuatan menduakan Tuhan. Sedangkan musyrik itu adalah orang yang melakukan syirik. Itu seperti penyembah-penyembah berhala, orang-orang yang sesat, yang suka menyembah-menyembah makhluk-makhluk gaib gitu ya. Itu namanya syirik dan musyrik. Tetapi kalau ramalan Jayabaya itu berhubungan dengan sastra dan budaya. Dan Ratu Adil itu sangat erat hubungannya dengan keyakinan. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.